mengalami judgment-nya masing-masing ya. Sebentar ya. Mana ya aku punya pen? Oke. Gimana Aca? Aca mau izin RR ya. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Jadi di sini kita tahu ada buku-buku. Di ini sekarang tanggal 5 Agustus. Jadi ada kalau misalnya kita baca di Revelation 20 ayat 12 yang paling terakhir itu, ya kan? Kita masih ingat kan Ancient Man itu kan? Masih ingat semuanya Ancient Man? Ingat, Ceng. Aha. Ancient Man itu siapa? God The Father. God the Father, bukan Son of God kan? God the Father kan, Ancient of Man. Iya. Dan dia itu seperti consuming fire, Hebrew 12 verse 29 kan? Karena tahtanya itu penuh dengan api. Ya, di hadapannya ada kayak api seperti aliran api, roda-rodanya api, throne-nya api, semuanya api. Wow. Ya kan? Dan waktu ayat itu Daniel 7 itu cerita Ancient of Days, itu terjadi judgment dan buku-buku dibuka. Dan ini jembatannya ke situ kan, di sini kan, bahwa ada buku-buku dibuka. Makanya buku Revelation and Daniel ini adalah buku yang harus dipelajari oleh umat Tuhan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, jadi di sini ada books were open. Ya. Were open. Dan kita tahu ini paling enggak isi buku ini apa, Cika? Isi buku ini adalah apa, Cika? Catatan apa? Pas bukunya dibuka, bukunya ini tentang apa, Cika? Cika, adakah? Halo? Oke, kalau nggak ada Cika, kita minta KD. KD, kira-kira buku yang dibuka ini isinya apa? Ada di ayat ya. Ini kan waktu itu ada di ayat. Hai KD. Halo, Kak. Ah, iya. Ini pas dibuka, dibuka bukunya ini untuk apa sih? Untuk orang-orang diapain? Orang-orang dihakimi. Mantap, dihakimi, betul? Nah, orang-orang dihakimi berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Mereka dihakimi berdasarkan apa yang tertulis kan ini? The dead were judged out. Oh, ini kan berdasar apa yang tertulis di buku, betul? Dan yang ditulis di buku apanya? There were. Thank you, Mary Bell. Yang di orang-orang dihakimi ini apanya? Sesuai dengan apanya? Mereka punya apa? Perbuatan. Tingkah laku. Perbuatan. Jadi orang-orang dihakimi berdasarkan works. Mereka punya perbuatan. Dan perbuatannya ini adalah, perbuatannya ini ada di mana, Cika? Cika, perbuatannya ada di mana? Kak, bisa diulang? Perbuatannya Cika temui di mana? Kalau mereka dihakimi berdasarkan perbuatan, perbuatannya bisa tahu di mana? Di mana tempatnya perbuatan ini berada?
Kalau Cika belum tahu, bilang nggak apa-apa, belum tahu ya. Belum tahu, Kak. Nah, oke. Silakan Cika minta tolong satu orang untuk bantu Cika. Kira-kira perbuatannya ada di mana? Silakan Cika pilih temannya satu. Banyak yang siap membantu Cika. Siapa? Sini, Kak. Sally? Apakah Cika pilih Sally? Iya, Kak. Oke, Sally. Perbuatannya ada di mana, Sally? Halo, Sally. Nggak kedengeran ya, Sally udah buka mic. Oke. Sorry, Ci, tadi putus-putus. Bisa ulang lagi, Ci? Perbuatannya ada di mana, Sally? Kalau orang dihakimi berdasarkan perbuatan, perbuatannya ditemukan di mana? Di buku. Mantap. Cika, bisa ngerti perbuatannya di mana? Bisa, Kak. Mantap. Jadi kalian nggak usah terbeban ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa ya. Oke, semuanya boleh? Kalau kayak KD, Cika, atau siapa Manda, Aca nggak tahu, nggak apa-apa ya. Karena kalau kalian nggak tahu, kita jadi bisa tahu apa yang kita harus tolong. Oke, itu dia. Oke, Cici Linda atau Iren silakan. Itu yang books were open itu yang tingkah laku kita kan atau gimana? Ya, perbuatan kita, betul. Di books were open itu. Iya, betul. Kalau cuman kutipan ini kan. Nah, sekarang kita mau tanya berikutnya. Silakan Sally pilih orang berikutnya untuk Cece tanya. Yang sudah, nggak usah dipilih lagi yang belum. Oke, C. Sally pilih Jeko. Oke, Jeko. Halo, Jeko. Halo. Oke, selain ada buku-buku yang dibuka, satu lagi bukunya namanya buku apa? Book of Life. Mantap, Book of Life. Semua setuju nggak sama Jeko? Setuju. Setuju, Kak. Mantap. Oke, Jeko pilih orang berikutnya. Siapa? Pilih kakak siapa? Kak Ian. Kak Ian. Oke, Kak Ian. Kak Ian, apa yang tercatat di Book of Life? Orang-orang yang benar, Kak. Oke. Ian pilih satu orang, silakan. Nesardo. Siapa? Mesardo. Iya, Nes. Oh, namanya Nesardo. Ya, disingkatin jadi Nes. Oke, Nes. Aku baru tahu kamu punya nama. Oke, Nes, silakan. Iya, Kak. Ya, Book of apakah setuju dengan Ian? Enggak, Kak. Oke, kalau Nes apa? Orang-orang mati. Orang-orang mati. Thank you. Pilih orang ketiga, Nes. Jadi kita udah ada jawaban ya. Ya, Sally. Tadi pertanyaannya apa, C? Book of Life itu isinya apa, Sally? Oh, oke, C. Thank you, C. Oke, Nes pilih orang berikutnya. Yang belum. Amanda. Oke, Amanda. Amanda, silakan. Book of Life isinya apa, Amanda? Menurut aku, isinya perbuatan orang-orang yang mati itu, Kak. Oke, perbuatan orang-orang mati. Oke, kita tulis ya supaya kalian nggak lupa. Dan kalau misalnya kalian bisa fokus, kalian bisa ingat jawabannya Ian apa tanpa ditulis. Oke, tapi kita bantu. Kita tahu pasti ada yang miss. Oke, nama-nama orang yang benar. Terus Nes bilang orang mati. Lalu
Perbuatan orang mati. Gitu kan, di Manda? Boleh? Oke. Iya, Kak. Manda pilih orang berikutnya. Wow. Kita jadi bisa ngerti apa yang kalian dapat. Si Irene sama Evelyn, Kak. Oke, Irene Evelyn satu paket karena twins, silakan. Tapi bisa aja beda ya, walau twins. Silakan di speak up apa dia punya jawaban. Pekerjaan mereka sama di dunia. Ya, apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia gitu. Jadi sama kayak perbuatan orang mati ya ini Evelyn. Ini Evelyn atau Irene? Evelyn, kalau perbuatan orang mati kan orang mati nggak bisa berbuat Tapi apa. Ini karena konteksnya Revelation 20 ini penghakiman orang mati. Penghakiman orang mati itu bukan orang matinya hidup terus gini, tapi perbuatannya yang dihakimi selama dia hidup, tapi sekarang dia udah mati, boleh gitu? Itu maksudnya orang mati. Jadi masuk di sini ya, kategorinya sama, walaupun kata-katanya beda, tapi kategorinya sama. Oke, silakan lanjut lagi. Irene tadi ditanya, sama atau beda? Beda. Kalau menurut saya itu kayak perbuatan baik dari setiap orang. Perbuatan baik dari setiap orang. Oke. Kalau Manda tadi perbuatan baik atau jahat ya? Pokoknya perbuatannya aja, Kak. Oke, nggak spesifik kan? Betul kan? Perbuatan sama kayak Evelyn tadi, pekerjaan tapi. Oke, thank you. Yang mati ya, ini karena mati ya fokusnya. Oke, silakan. Kita mau tanya lagi, silakan Evelyn atau Irene, silakan pilih satu orang. Siapa yang mau pilih? Aca. Aca, silakan Aca. Book of Life isinya apa? Book of Life isinya kayak perbuatan orang yang sudah mati. Oh, berarti sama kayak ini. Aca pilih berikutnya siapa? Coba pilih Katie. Heidi, silakan. Kak, sama kayak Aca. Oke, sama kayak Aca. Tolong Heidi boleh sebutkan apa itu? Silakan pakai bahasa Heidi. Orang yang sudah mati. Thank you Heidi. Heidi, siapa berikutnya? Boleh, Nes. Apa? Pilih Delan. Delano, silakan. Delano, pilih apa? Apa jawabannya? Kalau mau beda nggak apa-apa ya. Kita harus berani berdiri sendiri seperti Elijah. Saya Katie, Kak. Sama kayak Katie? Iya, Tolong ulang apa yang Katie bilang. perbuatan mati. Oke, thank you. Silakan Delano pilih orang berikutnya. Ratu, Kak. Ratu, silakan Ratu. Book of Life isinya apa? Kalau saya Book of Life itu ke orang-orang yang telah memasuki pelayanan Tuhan. Itu jawabannya. Thank you. Masih ingat? Masih, C. Gimana Manda, Evelyn, Irene, Aca, Katie, Nes, Ian, boleh? Iya, Kak. Oke. Keren, Tante. Keren. Ini dia. Okay. The Book of Life contains the names of all who have ever entered the service of God. Dan itu orang apa? Kita baca kutipan kemarin. Orang Buddha? Advent. Advent, mantap. Oke, sejauh itu kita taunya Advent. Dan kita nggak mau asumsi lebih kalau nggak ada ayat dan kutipan, oke? Oke, silakan Cece Linda atau Irene.
Kak, itu yang orang Advent itu bukan kayak orang yang agamanya Advent doang kan, kayak misalnya orang yang mematuhi hukum Tuhan tuh kan bisa disebut Advent kan. Advent itu adalah orang-orang yang percaya seven day. Orang Advent itu adalah namanya kan Seven Day Adventist. Artinya orang-orang tersebut memelihara hari Sabat dan mereka menanti kedatangan Tuhan. Jadi itulah yang memasuki pelayanan Tuhan. Boleh? Berarti orang-orang yang menuruti firman Tuhan sepenuhnya. Iya, walaupun nggak sepenuhnya pun dihakimi, sayang. Nah, berarti kalau misalnya orang Advent agamanya doang, tapi dia nggak nurutin firman Tuhan, dia bukan Advent kan? Tapi dia udah masuk Advent, artinya dia dihakimi berdasarkan terang Advent. Oke. Itu dia, ya. Oke, Kak. Oke, mantap. Makanya kita kalau beragama, apakah make sure harus ngerti dulu, betul? Jangan ikut-ikutan, kan? Karena kita akan dihakimi berdasarkan terang yang kita punya, boleh? Oke, Ya, Kak. bagaimana? Yang lain, udah mulai ingat-ingat ini? Bisa? Gimana Delano ingat itu Book of Life isinya adalah nama-nama orang yang memasuki memasuki pekerja servis Tuhan? Delano? Ingat, Kak. Ingat ya. Oke, mantap, mantap. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Book of Life, jadi sebenarnya kalian yang bilang perbuatan, books were open ini sudah perbuatan. Kenapa Book of Life itu perbuatan lagi? Betul nggak? Bagaimana? Ya, itu dia. Jadi, book were open. Sekarang kita mau tanya yang paling terakhir, Ratu, silakan pilih namanya siapa? Yang Ratu mau pilih, yang belum ya? Yang belum kalau bisa. Yang belum. Abigail? Oke, Abigail belum, betul. Abigail, Mary Bell, kita mau tanya, books were open itu bukunya 1 atau 2? Halo Mary Bell. Putus ya. Ratu boleh pilih yang lain, yang belum PT Mopolo 3, sama siapa yang belum ya? Amanda sudah, sama Emily, Jobs juga belum. Siapa Ratu? Boleh pilih yang lain? Halo, Jobs, Kak. Cie. Nah, ini sudah. Books itu 1 atau 2? Kalau Halo. ya Mary Bell. Kalau books itu 1 atau 2 Mary Bell? Halo. Oke, putus-putus. Kita pilih yang lain dulu ya. Ratu, silakan. Yang belum siapa aja, Kak? Nona atau Semi juga belum. Nona, Semi, Emily, Jobs belum. 2. Oh, itu sudah dijawab 2. Oke. 2, Micie. Oke, Mary Bell pilih siapa berikutnya? Oke, kita mau tanya Semi. Semi, apa nama bukunya? Apa nama bukunya dari 2 ini, Semi? Halo. Ya Mary Bell. Kasihan putus-putus ya. Oke. Semi, apa nama bukunya yang 2 itu? Halo. Semi? Halo? Oke, kita tanya Jobs. Jobs, apa nama 2 bukunya? Mau polo putus-putus ya. Aku nggak tahu, Kak. Oke, thank you sayang. Sudah jujur, mantap itu. It's okay. Oke, kita tanya Emily. Emily, apakah tahu 2 bukunya namanya apa? The Book of Life. Book of Life sama apa?
Kalau lupa nggak apa-apa ya saya. It's okay. Kalau ada yang mau diingat, Book of Life dan apa lagi? Cewek-cewek yang keduanya. Tunggu ya sayang, kakak Emily-nya belum selesai. Nanti habis kakak Emily, Aca, oke? Oke. Emily ya. Thank you Aca for waiting. Buku kematian? Iya. Oke, thank you Emily. That's an answer loh. Thank you. Aku hargain semua yang jawab ya. Oke, walaupun aku akan tuntun ke jawaban yang benar kalau ada yang salah, kalau benar tambah disemangatin ya. Oke, Aca, apa bukunya? Coba mau dengar dua-duanya. Aca apa? Books were opened then book of life. Oke. Jadi sebenarnya kalau di bawah ini sudah Book of Life, pasti udah beda kan dengan Books Were Open, betul? Karena Book of Life isinya nama. Kalau Books Were Open isinya perbuatan. Boleh kalian lihat di situ nggak? Bisa? Bukan itu ya? Seminona. Oke, kita mau tanya Cice Linda. Apa yang Cice ingat tentang dua buku ini? Kalau nggak salah buku perbuatan baik dan perbuatan jahat ya. Oke, siapa yang ingat apa namanya buku yang perbuatan baik namanya? Nggak tahu. Book of Lupa. Life and Death. bukan? Book of Sorry, saya diputus ada yang Book of Remembrance. Mantap Ratu. Wow. Book of Remembrance. Gimana? Masih ingat? Coba lihat catatannya. C. Ya, Feli. Itu udah kedua-duanya ya, C. Hah? Itu udah buku kedua-duanya. Buku kedua-duanya gimana sayang? Ya kan ada dua buku. Iya, Tapi ini itu baru satu. Ini coba lihat booknya satu atau enggak sayang? only one. Oke, only one. Berarti ada another book, betul? Kalau yang Book of Remembrance itu yang the good deeds, betul? Atau perbuatan baik, betul? Iya. Oke, mantap. Oke, C. Thank you. Mantap, Sally. Gimana yang lain? Ingat ini? Emily, udah mulai ingat yang ini? Oke, mantap. Satu, apa lagi namanya? Ayo, buku apa? Buku apa? Book of R juga. Tadi hanya putus. Oh iya, Hani. Yang kedua buku apa? Satu Book of Remembrance. Yang kedua buku apa? Book R. Sama-sama R. Manda, masih ingat buku apa? Ini lagi cari, Kak. Oh, Aku lupa. oke. Katie, ingat buku apa Katie? Nggak ingat, Kak. Nggak ingat. Oke. Ian, buku apa Ian? Tadi udah betul Cici Linda. Baik. Apa? Buku R. Ian juga lupa, ta? Remember? Sayang, remembrance-nya sudah yang di atas. Perbuatan baik. Yang sekarang buku perbuatan jahat namanya apa? RI lagi ya? Jangan ngerang-ngerang, sayang. Aca, lihat catatannya. Kecuali Aca nggak nyatet baik-baik, nggak bisa dapet deh. Hehehehehe.
Aduh. Gimana yang lain? Sally, buku apa? Nes, buku apa? Yo, Iren, Evelyn. Bukan. Itu ada yang dijawab di chat itu, Kak. Buku Abigail. Reminded. Buku apa? Reminded. Reminder. Ya. Oke, kita jawab ya, supaya kita bisa mulai. Ini pemanasan aja ya. Record of scene, boleh? Seliko ingatnya dia punya scene, Jadi ada book remembrance, ada book record of scene ya. Apa dia? Boleh semuanya? Jadi books were open itu buku apa aja, KD? Apa? Kalau books were open, buku-buku yang dibuka itu ada buku apa saja? Ada 2 kan? Apa saja bukunya? Tahu, Kak. Yang ini sayang di sini yang kakak catat di layar. Buku apa yang pertama? Buku remembrance, book of remembrance, atau buku peringatan. Hafal Indonesianya aja, kalau Inggrisnya nggak hafal. Buku-buku yang dibuka, yang pertama buku peringatan. Coba ulang. Buku apa, Katie? Suara kamu agak kecil, saya nggak kayak biasanya, boleh dibesarin dikit, tak? Buku Peringatan, sayang. Remember itu kan ingat, kan? Jadi ini buku untuk mengingat gitulah ya. Lalu yang kedua buku apa? Buku catatan dosa. Gimana Delano? Boleh? Boleh, Kak. Itu dia buku-buku yang dibuka di Revelation 20:12 saat penghakiman. Ini semua, boleh? Oke. Kak, naik ke atas sedikit, Kak. Belum screenshot. Oke, silakan di screenshot. Kalau ini tolong di screenshot, diulang lagi, dicatat lagi ya, anak-anak manis ya. Kak, mau tanya. Ya. Buku peringatan itu kayak catatan dosa kita gitu. Good deeds, sayang. Perbuatan baik ini dia. Recorded the good deeds. Oke? Berarti ini kayak khusus buat yang baik gitu dong. Yes. Oke, thank you. Sama-sama. Oke. Sekarang kita mau coba baca 1 Petrus 4:17-nya ayat baru ya. Apakah semua sudah ngerti ini 3 buku? Jadi ada Book of Remembrance, Book Record of Sins, sama Book of Life. Gimana? Boleh? Buku peringatan catatan perbuatan baik kita, buku catatan dosa, dan buku buku kehidupan yang berisi nama-nama orang yang memasuki pelayanan Tuhan, yaitu terutama orang Advent. Boleh? Ya, Kak. Boleh, C. Oke, kita boleh minta kesediaan dari apakah bisa Ian ulang itu apa tiga bukunya. Silakan ya. Tiga apa 2, Kak? 3. Tadi kakak bilang 3. Apa saja bukunya yang ada di penghakiman? Coba yang Ian tahu apa aja, nanti kakak tambahin. Yang pertama itu Book of Life, terus yang kedua Book of Life isinya apa? Kenapa, Kak? Book of Life isinya apa? Books of Life
isinya books of remembrance. Bukan. Oh, bukan. Book, Oh, oke. books were open, kan dibilang kan buku-buku dibuka, dan ini kita taunya di GC 480, 481, ini semua. Baru kita tahu, oh buku-buku yang dibuka itu ini, gitu. Boleh? Oke, Kak. GC itu apa, Kak? Great Controversy. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. Coba ulang, Ian. The Books of Life itu isinya itu apa ya, orang. Tadi kamu udah bilang nama-nama, tinggal diganti saya. Ya, isinya itu nama-nama orang yang memasuki pelayanan Tuhan. Mantap. Benar ya? Betul. Ya. Lalu ada buku apa lagi yang dibuka? Ada 2, apa lagi? Books of Remembrance. Betul. Benar ya, Kak? Betul. Apa itu? Nah, isinya itu peringatan untuk The good. Catatan apa? orang yang, ya, peringatan recorded the good deeds. Terus satu lagi? Ya, book yang kedua ya? Yang ketiga. Tiga apa kedua nih, Kak? Yang ketiga sekarang. Tadi kan yang pertama Book of Life. Kedua Book of Remembrance. Sama yang ketiga apa? Yang ketiga Books of Record of Sin. Apa yang tertulis di situ? Yang tertulis ada perbuatan dari dosa ini di si orang itu, Kak. Oke. Thank you. Mantap. Bagaimana? Semua udah ngerti belum ini? Make sure dikuasai ya apa isi buku-bukunya, karena kalau kalian nggak tahu buku-bukunya, apa yang dibuka buku-bukunya, gimana kalian mau siap di penghakiman? Ini penghakiman kalian loh, bukan penghakimannya Kak Geidi, oke? Kak Geidi mengerti untuk penghakiman Kak Geidi, dan apa yang Kak Geidi mengerti, kita share ke kalian. Gunanya apa? Bukan cuman kayak dunia cuman share pengetahuan supaya kelihatan pintar dan lain-lain, tapi gunanya adalah untuk supaya kalian boleh siap penghakiman. Boleh gitu? Kak, saya mau nyoba apa yang saya tangkap mungkin. Sorry. Evelyn, silakan. Aku tadi mau mute orang, tapi jadi ke-mute kamu. Boleh. Ya, silakan. Saya mau nyoba yang saya tahu. Oke, boleh. Silakan. Salah atau enggak? Siapa tahu saya nangkapnya salah dari yang Kak Gedi jelasin gitu. Oh iya, boleh, silakan. Jadi yang buku yang dibuka di penghakiman ada Book of Remembrance, Book of Record of Sins, Book of Life. Book of Remembrance ini buku pelanggaran, buku peringatan tentang yang baik doang. Tapi kalau yang Book of Record of Sins itu tentang yang dosanya manusia-manusia. Tapi kalau Book of Life itu tentang yang orang yang udah masuk ke service of God. Itu apa? Itu khusus buat Advent atau yang orang lain juga? Ayo, itu udah dijelaskan loh. Apa kira-kira? Orang yang udah masuk ke service of God, terkhususnya itu orang Advent kan? Iya, betul. Boleh? Oke, Kak. Ini, Adventist itu preparing service in heaven dan service in this present world. Jadi orang apa? Advent, oke? Jadi sebenarnya bukannya Advent orang. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah Advent itu punya education itu adalah menyiapkan anak-anak yang siap untuk melayani Tuhan di dunia yang sekarang dan di dunia yang akan datang. Itu tujuan pendidikan Advent sebenarnya loh. Kalau kita mau lihat itu the purpose of education adalah mengembalikan image of God. Itu dia. Image of God mau dikembalikan. Karena udah jatuh di dalam dosa kan? Masih ingat kan pelajaran kita probation? Masih ingat nggak probation? Ingat. Itu dia. Ya. Oke, kita lanjut lagi baca kutipannya ya.
kita baca di, masih ingat kan apa aja? Ini kalian kalau misalnya baca pelan-pelan, kalian bisa ngelihat ada berapa aja yang ditulis. Oke? Oke, kita bikinlah ya. Kita bikin apa yang ditulis di book of remembrance. Jadi kalian bikin ya. Ini untuk kalian sendiri. Oke, jadi kita apa aja yang dicatat di book remembrance? Oke, ini dari kutipan. Kalian bisa buka di GC 480 dan seterusnya ya. GC 88 ya kalau mau cari. Di kalian punya IGW Writings. 1. The words of faith. Apa artinya the words of faith, Nes? Kata-kata iman. Oke, kata-kata iman. Aja tolong hafal Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya. Itu yang mana ya, udah lupa. Oh. So then, faith cometh by hearing. Hearing by the word of God. Jadi, faith itu berdasarkan Roma 10 ayat 17 adalah diperoleh dari apa? Firman Pendengaran akan firman Tuhan. Betul. Artinya, mendengar akan firman Tuhan. Artinya, apa sih arti word of faith itu? Kita mau tanya sama Hani. Hani, apa itu word of faith? Apa perkataan iman? Kalau faith artinya mendengar firman Tuhan, artinya apa itu perkataan iman? Ini putus ya? Oke, kalau gitu kita tanya sama Iren. Iren, perkataan iman artinya apa, Iren? Mungkin firman Tuhan kayak menyampaikan yang berdasarkan atau tidak berdasarkan? yang berdasarkan firman Tuhan. Itu dia. Artinya, kalau kita selalu ngomong yang berdasarkan firman Tuhan, kita punya perkataan-perkataan dicatat dengan setia di Book of Remembrance. Boleh? Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang, their acts of love. Apa itu their acts of love? Kita tanya Manda, apa artinya love? Acts of love Indonesianya apa dulu, Manda? Silakan. Sebentar. Aku juga lupa. Acts of love itu perbuatan. Acts kan perbuatan. Acts of love artinya Perbuatan kasih sayang. Oke, perbuatan kasih sayang. Oke. Kita mau tanya sama Delano, tolong sebutkan contoh perbuatan kasih sayang yang kamu tahu. Halo Delano. Apa perbuatan kasih sayang yang kamu tahu, Delano? Sorry ya, saya sambil buka minyak peppermint, susah banget. Makanya bunyi-bunyi. Delano, do you hear me? Hello? Hello, Delano. Oke. Nanti kita akan kasih pengumuman ya. Kalau no respon apapun akan dimasukkan ke waiting room ya. Gitu dia. Jadi kalau kalian mau ke RR, tolong izin dulu di chat supaya aku tahu dan nggak panggil dan nggak ini ya. Jadi izin ya. Kayak kalau di kelas gitulah ya.
Kalau misalnya mau ke toilet atau supaya aku tahu, dan kalau aku tahu kalian nggak ada, aku nggak akan buang waktu panggil gitu ya. Supaya waktunya efisien. Itu aja tujuannya. Nanti kalau misalnya udah di waiting room, kok aku di waiting room ya? Nanti chat aja, nanti dimasukin lagi ke kelas. Oke? Jadi nggak ada masalah. Oke. Thank you, Maribel. Itu nanti ya, Maribel. Kita tanya Maribel. Oke, kita mau tanya sama Cika. Cika, apa contoh act of love? Perbuatan kasih yang Cika tahu apa sih contohnya? Kalau jaringan Maribel nanti kalau misalnya di waiting room nanti bilang aja sama Mice. Oke? Nanti pasti dimasukin lagi. Oke, Mice. Kak, tadi maaf, jaringan, Kak. Oh iya, nggak apa-apa sayang. Iya. Oke. Silakan Cika, apa itu perbuatan kasih? Contoh perbuatan kasih apa? Thank you yang udah jawab-jawab ya. Boleh loh kalian jawab ya. Apakah Cika juga sinyalnya putus-putus? Perbuatan baik, Cek. Iya, betul. Hani mau coba jawab? Iya, Cek. Kalau contoh perbuatan kasih itu saling berbagi. Oke, saling berbagi. Terus tadi ini ada KD. Siapa ini? Oh iya, oke. Thank you, Delano. Nggak apa-apa. Mengasihi sesama, Evelyn bilang. Delano, tolong kasih contoh dong. Perbuatan kasih itu seperti apa, Delano? Menyayangi orang tua, Kak. Oke, menyayangi orang tua. Oke. Oke. Terus sabar, tidak pemarah, cemburu. Oke. Terus kita mau kasih ini. Oke. Membantu orang yang miskin. Oke, wow. Kasih kan? Jobs apa Jobs? Acts of love. Tidak sombong dan meninggikan diri. Oke. Kalau tidak sombong dan meninggikan diri, suka ini ya, apa namanya, suka membantu orang ya. Ya. Oke. Terus KD bilang di WA saling mencintai. Wow. Oke. Tidak suka berantem. Oke, menolong orang kesulitan, orang miskin, sayang sama orang tua. Aduh, banyak banget dapat ini. Oke. Kak Gidi, aku Kak Gidi. Oke. Nanti yang apakah aku boleh bahas ini dulu? Nanti habis yang lain aku akan bahas habis ini, boleh? Mau konteks ini dulu. Apakah jawabannya Manda sama kayak ini atau ada beda jawaban? Aku tanya dulu. Aku ada beda jawaban. Oke, kalau beda jawaban masuk kategori 2 ya. Oke, kalau gitu mari kita lihat Matthew 7. Kita buka Matthew 7. Matius 7 ayat 21. Kita boleh minta kesediaan dari Emily. Boleh baca Matius 7:21. Terima kasih. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Wow. Siapa yang sekarang panggil Tuhan, ini kita punya Tuhan ini? Siapa yang kayak gitu? Siapa yang, apakah kalau misalnya siapa yang panggil Tuhan, siapa orang di dunia ini yang panggil Tuhan dan tahu Tuhannya itu ada? Siapa? Orang Islam? Advent. Orang Kristen. Dan spesifiknya orang apa? Advent. Adventis. Apakah orang Advent sangatlah jelas, apalagi nabinya udah pernah lihat, betul?
Iya, betul. Iya. Betul. Coba ulangi, Kak. Ulangi, Kak. Jadi dibilang di sini, kakak punya pertanyaan, siapa orang di dunia ini yang panggil Tuhan Tuhan dan mereka itu tahu kalau panggil itu pasti Tuhan ada. Jadi Tuhannya pasti ada, jelas banget, dan kita tahu pekerjaan Tuhannya masuk bilik suci, maha suci, semua tahu dengan jelas. Orang apa? Advent. Orang Advent. Pak. Ini boleh coba ulangi nggak? Saya kurang paham. Yang mana? Yang dari awal itu. Matius 7:21. Jadi kan tidak setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang di dunia ini panggilnya Tuhan, Tuhan, dan dia tahu sekali kalau Tuhannya ada. Siapa? Orang apa? Advent. Orang Advent. Bisa ngerti? Cuman sampai situ aja. Ya. Itu dia. Oke, lanjut ya. Orang lain nggak? Kita konteks ya, C. Konteksnya kita penghakimannya orang Advent duluan kan? Jadi kita ikut konteks ya. Ini kita bisa kalau lagi penghakiman orang luar nanti bisa masukin juga ayat ini karena Alkitab itu luas, oke? Oke, jadi ini konteksnya oh Tuhan, Tuhan. Oke. Orang Advent bilang, Tuhan, Tuhan, betul? Tapi orang Advent nggak masuk Kingdom of Heaven. Wah, rugi nggak? Gimana? Gimana yang lain? Ya kan? Rugi 1000 rugi. Ya. Jadi tidak setiap jadi kalau kita baca ayat ini bisa juga baca yang gini. Tidak setiap orang yang berkataku saya orang Advent akan melakukan kehendak Tuhan. Boleh gitu, Nes? Akan masuk kerajaan surga. Sorry, salah. Udah kecepatan. Boleh, Kak. Nah, jadi artinya ada orang Advent yang masuk kerajaan surga karena not everyone kan? Artinya kalau not everyone semuanya nggak masuk atau ada yang masuk? Ada yang nggak masuk. Ada yang masuk. Ada yang masuk dan ada yang nggak, betul? Dan Advent. Iya. Advent yang tidak masuk kerajaan surga. Wow. Lalu, apa yang membuat orang Advent tidak masuk kerajaan surga? Kita mau tanya kepada, kita mau tanya sama ini. Kita mau tanya sama siapa saya? Manda, kenapa orang Advent nggak masuk kerajaan surga? Karena ada yang nggak do the will of the Father, Kak. Jadi orang yang tidak masuk kerajaan surga karena tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Semuanya? Ya, betul. Kalau kata but itu kebalikan kan? Tetapi. Nah, tetapi itu kan jadi gini kan? Enggak semua orang yang panggil Tuhan Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Tetapi artinya ada yang masuk, betul? Iya. Yang masuk adalah orang karena melakukan kehendak Bapa. Artinya, apakah kalian puas dengan nama kalian Advent, tapi tidak melakukan kehendak Bapa? Puas? Enggak puas, itu sia-sia. Enggak. Bagaimana yang lain? Puas? Enggak, Kak. Ian, gimana Ian? Apakah puas? Oh, saya Advent, tapi saya nggak lakukan kehendak Bapa. Dan saya pikir saya masuk kerajaan surga, tapi Tuhan sudah bilang di Matius 7:21, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Boleh? Bisa, Ian? Ya, Kak. Puas, Kak. Ya. Oh, itu dia. Jadi, apakah Ian mau tahu apa ini kehendak Bapa yang saya harus bikin supaya saya masuk kerajaan surga dan saya nggak termasuk orang yang cuma ngomong, saya orang Advent, tapi nggak masuk kerajaan surga. Betul nggak, Celinda? Betul. Itu dia. Oke, kita buka ayat berikutnya aja. Kita mau tanya, apa itu kehendak Bapa sih? Apa kehendak Bapa? Kita mau tahu dong. Aca catat baik-baik itu ayat-ayatnya, Aca. Iya. Waduh, that's good, Aca.
Oke, lanjut. 1 Tesalonika 4 ayat 3 kita mau minta Jobs baca. Terima kasih Jobs. Satu Thessalonian 4 verse 3. Ini kayaknya hari ini ya, hari apa? Hari terakhir sebelum dalam minggu ini BS ya. Oke. Hai jawab. Ya, silakan baca 1 Tesalonika 4 ayat 3 ya. For this is the will of God, even your sanctification, that ye shall abstain from fornication. Wow, langsung dikasih tahu. Kamu mau tahu apa will of God supaya masuk kerajaan Allah? Kerajaan Bapa, kamu mau tahu? Oke, langsung dikasih tahu loh. Kehendak Bapa itu adalah sanctification. Gimana? Boleh? Pengudusan. Bagaimana? Dan kalau mau dikuduskan, jangan deket-deket abstains, itu maksudnya harus menyingkir dari fornication. Siapa yang bikin fornication? Kita belajar di BS Selasa Jumat. Nation and church. Siapa itu namanya? Setan. Siapa yang Babylon. Betul? Nah, ini dia. Jadi kehendak Bapa, kamu lakukan pengudusan dan singkirkan dari fornication atau hal-hal yang berhubungan dengan Babylon. Dan jangan deket-deket Babylon lah semuanya. Nah, itu dia. Boleh? Itu kehendak Bapa. Boleh? Apakah sudah jelas? Pak, saya mau tanya. Ya. Itu maksudnya itu kan yang sekarang itu kan yang exchange Putus-putus ya? Mungkin dari Babylon itu kan kayak itu kan dulu Babylon kan kayak Udah. itu kan kayak dulu kan Babylon itu kan kayak perbuatan yang tidak patut kan sekarang itu kan di zaman modern. Nah itu kayak perbuatan nggak patutnya itu apa kan pasti ada kayak berkembang juga kan setan pasti masukin sesuatu yang secara smooth. Jadi kalau Iren mau tahu terus apa perbuatan-perbuatan Babylon dan hal-hal yang Babylon, belajar terus supaya diterangi, boleh? Dan sehingga Iren bisa tahu, oh ini Babylon nih, oh ini bukan, oh ini, supaya tipuan-tipuan yang smooth pun Iren bisa lihat, ya ini bikin aku nggak lakukan kehendak Bapa, goodbye. Oh ini goodbye, yang ini sorry, goodbye semua hal-hal yang bikin saya nggak bikin kehendak Bapa, boleh Iren? Jadi apa? Belajar terus, gitu dia. Oke, boleh Iren? Yang lebih mantap adalah gini, kita bisa kasih tahu hal-hal ini kita bisa kasih tahu yang kita tahu. Tapi kalau Iren baca sendiri, ngerti sendiri, berfondasi sendiri dari ayat, Iren nggak bisa diganggu gugat. Karena perkataan orang itu bukan firman Tuhan. Itu dia, perkataan manusia kayak, oh ini. Tapi kalau Iren ngerti sendiri, dapat senternya sendiri, itu lebih mantap Iren bisa ngerti dan Iren bisa pilih untuk diri sendiri. Itu yang aku mau. Jadi dari pelajaran ini, Iren harus ambil keputusan dan pilihan sendiri. Bisa lihat, oh ini dia, kayak kemarin kan fornication, oh yang LGBT, oh yang ini. Betul nggak Iren? Bagaimana Iren? Ya. Nah, nanti ketika belajar terus, lama-lama ngerti apa itu sanctification sepenuhnya. Dan sanctification itu kalau kita baca, kita lagi nggak belajar sanctification ya, jadi kita nggak mau kesini cuma numpang lewat aja. Sanctification itu seumur hidup kita, betul? Nggak ada
kita punya satu hari kita nggak disanctify. Kita punya sanctification itu seumur hidup. Gitu. Oke, kita kayaknya mau ke situ lah. Oke. Sanctification apa, Kak? Sanctification itu pengudusan, sayang. Dan pengudusan itu dilakukan seumur hidup kita. Boleh? Oke, Kak. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita ke act of love, kan? Ya kan? Yang dicatat di Book of Remembrance, kita jadi nggak ke sanctification, nanti malah keluar jalur. Jadi kita mau kembali ke track penghakiman ya, supaya kita lebih ngerti apa sih yang dicatat itu loh. Nah, itu dia. Kita baca ke ayat 722. 722. Jadi yang penting kalian tahu, oh sanctification. Oke, di-keep dulu. 22. Ingat kan, fornication itu adalah saya ada bukan istrinya orang, bukan istrinya laki-laki, tapi saya tidur dengan laki-laki tersebut. Itu fornication. Boleh? Artinya saya ini gereja Tuhan atau gereja setan? Gereja setan. Kita gereja setan atau gereja Tuhan mengakunya kalau panggil Lord, Lord? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Kalau saya mengikuti kata-kata yang bukan suami saya, artinya saya fornication atau enggak fornication? Fornication. Itu dia. Jadi walaupun kita belum menikah, kita itu selalu fornication sama setan. Karena kita lebih nurut kata-kata setan daripada kata-kata firman Tuhan. Bagaimana? Boleh? Itu salah satu contoh. Jadi kalian harus lebih banyak tahu apa kata kepala keluarga. Kan Efesus 5 ayat 23 itu baca. Gereja itu seperti apa? Istri. Dan kepala gerejanya suami. Nah, itu dia. Artinya istri harus mendengar kata suaminya. Kalau saya nggak mendengar kata suami saya, tapi saya dengar suami yang bukan suami saya, yaitu setan, firmannya setan yang bertaburan hias di dunia ini, artinya saya sudah fornication. Makanya kehendak Bapa itu saya jangan dengar firman setan, boleh? Lagu-lagu dunia, film-film dunia, semua harus goodbye. Oke? Itu karena kita walaupun mengaku Advent, mengaku ini, tapi masa memasukkan benihnya setan? Gimana? Itu fornication atau bukan? Gimana, Iren? Fornication, Kak. Itu dia. Iren bisa tahu kalau dengar-dengar lagu K-pop dan semua itu sedang fornication loh, tanpa fornication. Boleh? Itu kenapa bisa fornication gitu, Kak? Gimana? Gimana? Kenapa kok bisa fornication? Karena apakah kalau memasukkan suami istri kan kita udah dewasa besar semua ya. Suami istri kan laki-laki masukkan benihnya ke dalam istri kan? Iya. Ya. Benih itu sama dengan firman kan? Firman itu kan kata-kata kan? Kira-kira K-pop punya kata-kata itu dari firman Tuhan atau setan yang bikin semua? Nggak tahu sih, kan itu bahasa Korea lagunya. Apakah kamu mau dengar sesuatu yang kamu nggak tahu artinya? Enggak. Itu Babylon namanya. Di Babylon kan nggak ngerti artinya. Berarti udah kamu nggak ngerti artinya, kamu dengar-dengar. Kayak di Babylon, apakah mereka saling ngerti bahasa atau enggak? Itu dia prinsip ya, prinsip. Tapi kalau cobalah cari terjemahan lagu-lagu yang marah lah, cemburu lah, ya kan sakit hati lah. Apakah itu kekristenan? Gimana, Iren? Oh, itu benihnya sopo itu. Betul? Kamu tanya. Ya. Itu ada lagu K-pop yang tentang Natal. Itu juga kita nggak boleh dengar, Kak. Semua yang dari dunia asalnya bukan dari Tuhan, Iren. Atau Evelyn ya. Kita nggak tahu suaranya sama banget. Iya, itu dia. Semua yang dari dunia asalnya bukan dari Bapa. Bukan dari Bapa, itu dia. Ingat aja itu. Coba lah lihat kalian punya ini. Penyanyi-penyanyi, film-film, acting itu. Apakah film-film drama Korea itu bukan suami istri tidur bersama? Betul nggak? Pernah lihat drakor. Ya kan? Iya, ya. Betul kan? Iya. Apakah
Apakah itu ngajarin anak-anak muda yang belum nikah untuk bikin hal yang sama? Iya, bisa jadi, Kak. Itu dia, karena udah ngelihat udah biasa. Belum nikah ya tidur sama-sama udah biasa fornication. Apalagi udah dimabukkan sama lagu-lagu Korea, cinta-cinta semua. Aduh. Nggak lagi sanctification. Oke? Semangat ya Iren untuk lawan rasa cintanya. Kita juga pernah gitu, pasti bisa. Oke? Kita mau apa? Korea doang kan, Kak? Apa? Gimana? Nggak laku Korea doang kan? Nggak lagu. Maksudnya? Nggak laku Korea doang kayak lagu. Oh, semua yang Amerika lah, pokoknya semua yang nggak berhubungan. Kalau lagu itu nggak akan disetel di surga, nggak usah didengar, oke? Saya mau tanya. Oke, Kak, thank you. Tanya. Maksudnya asalnya dari duniawi itu yang bukan berasal dari firman Tuhan, ya kan? Iya, betul. Oke? Maksudnya kayak berasal dari firman Tuhan itu kayak gimana? Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau tahu yang bertentangan dengan firman Tuhan harus lebih banyak belajar atau nggak banyak belajar? Banyak belajar. Itu dia kuncinya. Makanya kamu kalau udah ketemu bau amis satu, jangan dipegang lagi deh. Jangan lihat, oh tapi masih baik kok. Ini kan K-pop penyumbang terbesar anak-anak yatim. Tapi apa? Lagu-lagunya mendukung LGBT. Gimana? Kalian mau dengar? Apakah kalian pernah tahu ayat bahwa pemburit nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ya kan? Gimana? Ya kan, Iren? Itu dia. Ya, jadi jangan lihat kalau kalian gini, orangnya gini, ada baiknya kok. Kalian akan ketipu sama setan. Karena setan tuh selalu menyamar jadi malaikat terang. Nanti kita kasih kutipannya di pelajaran lain bahwa setan itu maunya kita tuh mikirnya dia itu seperti yang ngeri-ngeri sehingga ketika dia datang dalam rupa yang mantap kita jadi tertipu, oke? Makanya harus banyak belajar, oke? Iren, Evelyn? Ya. Oke, sama-sama. Ada yang tanya lagi nih kayaknya siapa? Ini pergumulan anak-anak muda loh, mantap banget. Aca, silakan. Yang DJ itu nggak bisa juga, itu fornication ya? Oh iya sayang, itu fornication. Tahu nggak? Apakah kebanyakan yang dansa-dansa yang dejep itu akhirnya mabuk? Mabuk-mabuk, betul nggak? Minum-minuman keras, merokok. Apa kalian mau dengar itu? Terus ujung-ujungnya narkoba. Apakah itu semua akan dilakukan di surga? Betul kan, Aca? Iya. Oke, sekarang siapa lagi? Shelly. Nih masalah-masalah anak muda kita kupas ya di sini. Kakak mau ingatkan kalian untuk semangat, kalahkan kita mau jadi anak muda yang beda lah, gitu dia. Jadi semangatlah semua ya. Shelly, silakan. Shelly pengen tanya tapi kayaknya akan keluar konteks deh, Ce. Oh, coba tanya aja, nanti kalau keluar konteks nanti Cece ingatkan sayang. Oke, Ce. Jadi kan kalau misalnya kita kan gereja Advent kan sekarang udah kayak fornication sama setan. Betul. Terus apakah kan kita suka lihat ada banyak orang yang dibaptis gitu. Terus kayak banyak orang yang bertobat gitu, Ce. Itu apakah pekerjaan malaikat Tuhan gitu, Ce? Oke. Coba ya kita mau lihat kutipan. Kalau ketemu kita baca. Oke, kita baca EW 261.1. Ini untuk menjawab yang tadi tanya. Oke. Saya melihat ada orang-orang jujur yang masih ada di dalam orang-orang Advent. Boleh? Ini yang Sally bilang. Mereka nggak tahu, ya kan? Masih ada anak-anak jujur di antara orang-orang Advent, masih ada.
Dan di antara gereja-gereja yang jatuh masih ada. Oke? Sebelum nanti laknat dikeluarkan, ini pendeta-pendeta yang jujur dan orang-orang yang jujur akan dipanggil keluar dari gereja ini. Artinya kalau dipanggil keluar dari gereja-gereja ini, ada yang udah di luar atau masih di dalam? Mereka masih di dalam, Kak. Kalau ada yang panggil keluar, artinya yang panggil keluar sudah di luar atau di dalam? Yes, sudah di luar. Kalau dibilang orang-orang ini akan dipanggil keluar, nggak mungkin dong yang manggil keluar ada di dalam, betul nggak? Iya. Iya. Iya, Dan Kak. orang-orang yang jujur ini akan dengan senang sekali, aduh inilah kebenaran, ini kebenaran. Will gladly receive the truth. Lalu setan ini sudah tahu akan hal ini. Makanya sebelum loud cry malaikat ketiga diberikan, apa yang terjadi di nominal Adventist? Dia akan membangkitkan excitement. Akan membangkitkan rasa-rasa excitement tuh kayak kegembiraan dalam badan agama ini, Advent salah satunya, dan fallen churches. Dan agar mereka yang sudah tolak kebenaran, jadi apakah banyak di orang Advent tapi tolak kebenaran? Berpikir bahwa Tuhan masih bersama-sama mereka, cuman pikir kayak kepausan. Daniel 7 ayat 25. Setan berusaha, jadi yang di dalam gereja Advent siapa yang bikin revival? Setan. Dia berusaha untuk menipu orang-orang yang jujur ini dan berpikir, Tuhan masih ada di dalam gereja, jangan keluar. Tetapi terang, jangan main-main sama Tuhan, kan? Tuhan yang punya terang, ini pekerjaan Tuhan, semua Tuhan. Terang akan bersinar, dan yang jujur aja, yang jujur itu apa sih? Kalau baca Alkitab, ini artinya, benar ini artinya. Nggak kayak gini, tapi itu orang nggak jujur tuh. Kalau orang jujur akan baca Alkitab sebagaimana aslinya. Kalau artinya Alkitab bilang begini, nggak ada tapi, itu orang jujur. Akan meninggalkan ini gereja-gereja yang sudah jatuh dan akan berdiri bersama remnant. Jadi, Jadi kira-kira gimana? Kalau keadaan sekarang yang bikin excitement di dalam religious body, nominal Adventist dan fallen church itu siapa? Setan. Itu dia. Apakah orang Advent tahu malaikat ketiga? Apakah orang Advent ngerti kalau sekarang lagi penghakiman? Saya dulu jadi orang Advent yang belajar di dalam gereja, nggak ngerti semua itu. Makanya hidupnya dunia sekali. Dan inilah yang harus kita kabarkan. Kita serukan ini. Karena kita mau kalian jadi anak-anak muda yang bangkit dan ngerti bahwa kita punya tugas penting yang nggak dikabarkan di gereja. Makanya setan tahu ini. Dia akan bikin kayak seakan-akan ada revival di dalam gereja, excitement. Supaya orang-orang yang tolak kebenaran malaikat satu ini pikir, Tuhan masih sama-sama kok. Tapi ternyata Tuhan udah nggak ada sama-sama mereka. Gitu dia. Ya. Tapi tenang aja, yang jujur akan dengar suara Tuhan. Itu aja. Yang penting kita bilang aja terus yang benar. Yang jujur-jujur nanti akan dengar sendiri kok. Nggak usah dipaksa-paksa. Itu dia. Ya. Karena ingat, kita nggak akan pernah cari jumlah, karena kita akan cari kualitas. Jadi walaupun jumlah kita sedikit, tapi kualitas kita mantap, oke? Itu lebih paling penting, oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, C, bisa C, terjawab C. Oke, mantap. Itu jangan ditonton ya, Aca. Yesus sama Maria itu bukan pacaran, itu ibu dan anak. Iya, Maribel. Maria yang Maria dan Marta maksudnya. Maria dan Marta. Iya, itu nggak bisa ditonton ya. Mereka nggak pacaran ya, Maribel. Ya, Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi. Kita udah mau landing tentang ini ya. Apakah act of love ini yang ini semua kan? Matius 7 ayat 22.
Matius 7 ayat 22 kita mau minta kesediaan. Mary Bell lagi bagus sinyalnya, silakan baca. Matius berapa, Mice? Ini Matius 7:22 yang di layar. Oke. Halo, Ya. Matius Mhm. 7 ayat 22. Many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied in thy name, Mhm. and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Wow, dibilang banyak yang hari-hari itu yang nggak masuk kerajaan surga akan tanya, Tuhan, Tuhan, kita kan sebagai orang Advent kan juga udah bernubuat di dalam namamu. Kita juga udah singkirkan iblis-iblis, dan kita juga udah lakukan banyak perbuatan baik. Gimana? Wonderful works, apakah perbuatan yang mantap-mantap, betul? Iya. Ya kan? Jadi orang yang bernubuat, orang yang usir setan, orang yang lakukan perbuatan baik, belum tentu apa? Masuk surga. Masuk surga. Belum masuk surga. Gimana? Boleh? Cece Linda, Iren ada angkat tangan, silakan. Remnant itu apa? Remnant itu umat sisa, sayang. Itu boleh dibaca di Revelation 12 ayat 17. Remnant itu adalah orang-orang yang mengikuti keep the commandment of God and have the testimony of Jesus. Keep the commandment of God itu hukum, ya. Commandment itu kan hukum Tuhan. Ya. Testimony of Jesus itu adalah spirit of prophecy atau roh nubuat di Revelation 19 ayat 10. Itu saya. Aha. Jadi dicatat ya ayatnya itu remnant. Remnant itu adalah orang-orang yang hidupnya berdasarkan Alkitab dan roh nubuat, itu remnant. Itu dia. Jadi nanti orang-orang yang jujur di dalam gereja-gereja ini akan mengambil tempat posisinya sama remnant. Remnant itu siapa? Orang-orang yang hidupnya berdasarkan Alkitab dan roh nubuat, itu dia. Nanti dibaca ya. Aku kasih di sini. Revelation 12:17. Oke, thank you. Dan Revelation 19:10. Itu dia. Revelation 19:10 itu untuk jembatan testimony of Jesus, itu adalah spirit of prophecy. Spirit of prophecy itu roh nubuat, oke? Nah, ini dia, dicatat aja ya. Oke, jadi untuk bikin ini semua artinya act of love, saling berbagi, mengasihi, menyayangi orang tua, membantu orang miskin, tidak sombong, saling mencintai, nggak ada gunanya kalau kita nggak lakukan apa? Kenapa? Kalau saya nggak lakukan pengudusan dan nggak deket-deket yang fornication, atau saya nggak lakukan fornication, artinya saya nggak masuk juga. Walaupun saya pikirnya saya masuk. Karena dia protes kan, orang ini kan kayak protes. Loh, Tuhan, kita kan orang Advent yang setia, setiap hari ke-7 selalu tidak terlambat, diskusi sekolah Sabat. Tapi habis hari ke-7 hidupnya kayak orang dunia, gaya pikirnya kayak orang dunia, caranya musiknya sama kayak orang dunia, bajunya sama kayak orang dunia, semua sama, makanannya, gaya pikirnya, tujuan hidupnya sama kayak orang dunia. Tuhan bilang, kamu nggak bisa masuk. Kita baca ayat 23. Oke, kita baca ini ya. Kita udah mau landing. Lalu, saya akan berterus terang sama mereka. Saya nggak pernah kenal kamu. Sedih banget nggak pernah dikenal Tuhan, Nes? Gimana, Nes? Apakah sedih, Nes? Nggak pernah dikenal Tuhan? Nes, Sedih banget, Kak.
Ya kan? Padahal saya bilang saya berdoanya tiap hari sama Tuhan, tapi walaupun doa pagi doang sih sama makan, sama mau pergi, kadang-kadang lupa sedikit sih. Terus kalau kadang-kadang makan pun diingetin berdoa, ya. Tuhan bilang saya nggak kenal kamu. Kalau mau kenal saya, kenal 100%, jangan cuma kenal bangun pagi makan, terus kalau ada perlunya doang, baru berdoa, nggak bikin saya jadi sahabat. Kamu nyanyi-nyanyi, Yesus sahabat terindah, tapi saya nggak terindah buat kamu. Yang lebih terindah idol-idol itu semua. Kamu lebih kenal artis-artis Korea dan semuanya daripada saya. Makanya saya nggak kenal kamu karena kamu lebih kenal yang lain dari saya. Tolong dedikasi sama Tuhan loh. Jangan sama Kak Geidi cuma ingatkan. Ya. Dan saya sebagai anak muda udah pernah mencicipi semua itu. Dan saya mau bikin apa yang Tuhan mau. Itu aja motif saya. Dan kalian pun harus punya motif seperti Tuhan, saya mau bikin apa yang Tuhan mau. Bukan yang saya mau. Karena semua yang saya mau itu adalah bisikan iblis. Karena yang pertama kali bisikin Hawa siapa? Setan. Itu benihnya Hawa loh. Makanya kita punya ayat hafalan kan? Kita punya heart in desperately wicked. Karena the wicked one itu kalau kita baca di 2 Tesalonika itu setan itu. Udah bertahta di hati kita. Kita pilih suami yang bukan suami kita tanpa sadar. Tapi masih mengaku Advent. Dan siapa suami kita? Kelihatan dari kita punya buah-buah kehidupan. Dan kalau sekarang masih bisa diungkapkan sama Roh Kudus, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Pokoknya kalau masih ada hidup, artinya masih ada kesempatan buat berubah. Itu dia. Wih, mantap. Apakah kalian bersyukur banget nggak? Masih hidup, terus diungkapkan lagi apa yang benar sama Tuhan. Senang nggak kalian? Gimana? Senang atau enggak? Walaupun daging nggak senang ya. Gimana anak-anak muda? Senang, Cen. Walaupun daging nggak seneng ya, aduh aku punya kesukaan kok disindir-sindir terus. Terus daging bilang gini, aduh udahlah nggak usah ikut BS deh, nanti ditegur-tegur. Nah itu, Kak Gedi juga pernah gitu. Tapi kita bilang, kamu yang musuhku, bukan firman Tuhan. Kita yang harus hidup sesuai firman Tuhan. Daging, nah itu dilawan itu namanya. Jangan berteman sama musuh. Musuh itu siapa? Yang desperately wicked, yang penipu hati kita. Kita udah tahu. Jadi, kalian mau dengar hati kalian atau firman Tuhan? Itu pilihan kita masing-masing, kan, Ian? Ya, Kak. Amin, Kak. Makanya Tuhan bilang, saya nggak pernah kenal kamu. Kamu pergi dari saya. Depart for me. Kamu yang selalu work of iniquity. Kamu selalu bikin-bikin dosa, Kamu ngakunya aja minta berkat sama aku, kayak dekat-dekat sama aku, tapi kamu punya pekerjaan, semua pekerjaan bapak kegelapan, bapak pembunuh. Itu dia. Ya? Oke. Ada yang mau tanya tadi? Boleh. Oh ya, ada yang banyak angkat tangan. Oke. Silakan Iren dan Cece dulu, Sally, terus ini. Silakan, Evelyn. Silakan. Ini gimana cara ngilangin reaction-nya? Apa reaction? Reaction-nya kok nggak bisa hilang? Oh, nanti aku turunin. Oke. Oh, ini. Iren ya? Atau Jenny ya? Iren. Oh ya, gimana Iren? Itu maksudnya yang pengudusan tadi, yang sanctification. Itu maksudnya pengudusan itu menghindarkan diri dari segala yang jahat. Betul, yang menghindarkan diri dari semua yang membuat saya fornication, boleh? Fornication itu apa? Fornication itu melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan kehendak kita punya suami Kristus, tapi malah melakukan yang bukan suami kita, yaitu setan kita bikin terus, boleh? Itu fornication. Prinsip.
menghindari sesuatu yang membuat yang segala yang jahat. Betul, itu dia sanctification. Boleh? Oke. Aha. Kalau fornication tadi itu yang kita tetap ngelakuin yang bukan perintah, yang bukan suami kita. Iya, betul, itu fornication. Oke, Kak, thank you. Dan itu pilihan kita kan, mau kita punya suami Kristus atau bukan Kristus kan? Gimana? Betul kan? Anak-anak muda di akhir zaman? Itu ya? Iya, Kak. Oke, semangat ya, semangat ya. Jadi artinya act of love itu adalah bukan ini semua, oke? Apa dong act of love? Kita buka John 14 verse 15. John 14 verse 15. Kita minta kesediaan Ratu. Ada masih Ratu atau putus ya? Hai Ratu, boleh baca John 14:15 sayang. Thank you. Halo Ratu. Putus ya? Wow. Oke. Signal ya. Iya nih, lagi connecting lagi si Ratu. Oke, kita minta kita minta kesediaan Sally. Sally, silakan John 14 verse 15. Oh, sorry, Ci, nggak kebuka mic-nya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. John 14 verse 16. Verse 15. If ye love me, keep my commandments. Act of love, apakah perbuatan-perbuatan love? Tuhan bilang, kalau kamu cinta saya, apakah ini perbuatan love? Betul? Iya. Tuhan bilang, turuti perintah-perintah saya. Jadi, act of love itu adalah menurut perintah Tuhan. Karena bisa saja saya mau kasih orang karena saya mau dilihat teman saya. Saya sayang sama mama saya karena saya mau minta 200.000. Karena kenapa saya sabar sama orang? Karena orang itu sabar sama saya. Kalau orang itu nggak sabar sama saya jadi nggak sabar. Kenapa saya mau bantu fakir miskin? Karena tetangga saya bantu. Gengsi dong, nggak bantu juga. Kenapa saya tidak sombong dan tidak meninggikan diri? Karena saya mau dinilai orang jadi orang yang baik. Kenapa saya saling mencintai? Karena saya dicintai. Kalau saya dibenci, saya akan benci kamu juga. Bagaimana? Artinya, semua perbuatan harus berdasarkan menurut hukum Tuhan. Selain itu adalah motif pribadi yang benar-benar dari hati penipu. Tuhan bilang itu bukan acts of love. Gimana? Jobsness bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Emily bisa mengerti sayang? Ya, Kak, bisa. Nah, itu dia. Sally, silakan Sally. Cece, apakah kalau kita dengar lagu rohani gitu terus udah ada band-bandnya gitu, itu juga nggak boleh, Ce? Nah, nanti kita belajar tentang itu ya, Sally. Oke, Ce. Thank you, Ce. Sama-sama, Sally. Bagaimana yang lain? Oke, ini boleh aku ulang? Boleh, Manda. Silakan. Jadi singkatnya, kalau yang dari tadi Kak Gidi ada jelasin, jadi acts of love ini yang udah kayak yang tadi udah di list ini yang saling berbagi, saling mengasihi. Jadi ini semua ini acts of love itu harus berdasarkan hukum Tuhan. Betul. Kalau enggak itu cuma selfish desires gitu ya, Kak. That's right. Oke, Kak. Itu dia. I get it now. Punya keegoisan kan? Itu dia. Saya nggak marah karena nggak ada yang marahin saya. Kalau ada yang marah saya, aduh saya marah lagi sama orang itu. Apakah kira-kira orang kayak gitu siap dianiaya, teman-teman, adik-adikku? Enggak dong. Enggak, orang yang aniaya dianiaya balik dong. Waduh, itu dia. Makanya ayat bilang, kalau orang dunia sudah biasa baik sama orang baik, apa untungnya? Betul?
1:1, 1 + 1 0, betul? Iya. Kalau orang kasih kita 0, kita kasih 1 baru ada plusnya. Gimana? Iya. Itu dia. Iya. Kita harus jadi kayak gitu. Dan saya mau bilang, nggak gampang. Apalagi kita sudah tahu Jeremiah 17:9, kita punya heart is deceitful above all things. Who can know it? Desperately wicked. Dan dengan belajar firman Tuhan saja, kalian nggak ketipu sama hati kalian sendiri. Aku pernah semua loh, aduh aku baik-baik sama mama, mau minta duit. Aku bisa sabar karena orang sabar. Saya mau bagi ke orang supaya nanti orang itu jangan lupa kalau ada kue juga bagi ke saya, betul nggak? Ih, sih banget itu, Cih. Nah, itu dia, itu kehidupan nyata dan nggak bisa kayak gitu masuk ke surga. Itu dia. Boleh? Oke. Bagaimana kita sampai situ dulu tentang ini? Bisa lihat nggak? Firman Tuhan itu dalam, kita udah baca kemarin. Tapi kita baca ulang cuman bahas word of faith sama act of love aja, nggak selesai-selesai gimana? Kalian bisa lihat nggak dalam dan lebar firman Tuhan itu? Nanti kalau kita minggu depan mau bahas act of love lagi, nanti keluar lagi yang baru. Gimana? Emily bisa lihat firman Tuhan ini, aduh ternyata ini benar-benar ya. Bisa lihat Emily, mantapnya firman Tuhan Emily. Bisa, Kak. Aduh, praise the Lord. Emily semangat terus belajar ya sayang. Ya, Kak. Praise the Lord, kakak doakan terus. Oke. Bagaimana anak-anak yang lain selain Emily? Apakah kalian semua enjoy untuk studying the Word of God? Enjoy, Kak. Enjoy ya. Bagaimana Nes and Jobs? Ian bisa? Ratu? Kak, ini Bisa, emang Kak, enjoy kita sekali, harus buat yang benar-benar priority pertama ya, Kak. Nggak bisa terakhir, harus selalu yang pertama. Iya. First priority. Itu dia, harus tahu apa kan? Dan apalagi di Judgment Day kan, Manda, ini kita belum bahas yang ditulis di buku yang hari-hari penentu. Ini kita belum bahas loh apa yang di buku-buku Record of Sin. Kemarin kan kita baca cuman cepat kan, kalau kita baca pelan-pelan akan lebih gali dalam lagi. Dia punya setiap itu yang tegur, kita punya hal-hal yang menipu kita sehingga kita nggak bisa masuk kerajaan surga yang kita pikir kita lagi menuju ke situ. Aduh, itu kan nggak banget kan Ian? Saya pikir ke suatu tempat, ternyata saya pergi nggak ke tempat tersebut. Itu apakah definisi orang, kalau mau dibilang orang gila lah gitu. Karena saya mau bilang saya mau pergi ke pantai, tapi saya pergi ke tempat yang berlawanan dari arah ke pantai. Itu apakah kita bilang yang tahu jalannya ini gila kali orang nih, betul nggak? Ya itu dia, itu kenyataannya. Dia dan setan seneng banget, mantap, ketipu lagi Gedi, ketipu, aduh. Kita bilang setan stop it, karena kita mau belajar dan kita nggak mau tertipu sama kamu dan hati kita yang jahat, tuh ya. Oke. Gimana Abigail, Maribel bisa ngerti, Jessica, Delano bisa mengerti tipuan-tipuan akhir zaman dan hati kita yang penipu. Seminona, Ratu, mantap Delano, semangat terus ya. Aduh, kakak belum sempat loh. Oke, kakak belum sempat mau ujian, jadi nanti mungkin kita akan kasih tahu kapan kita ready-nya ya. Karena harus banyak yang harus dibikin minggu ini, jadi belum bisa untuk call kalian. Nanti minggu depan lah kita akan susun jadwalnya untuk bagi siapa telepon hari ini sambil kita heart to heart ya, kayak biasanya, oke? Oke, mantap. Ini homework sih. Ada kisi-kisi. Oh iya, Kak. Oh iya, betul. Kita bagiannya. mau kasih kisi-kisi, betul. Kita mau kasih kisi-kisi. Homeworknya tolong hafal 1 Thessalonians 4 verse 3. For this is the will of God, even your sanctification itu ya. Boleh? 1 verse. Ayatnya
ketutup. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Nanti aku kasih di grup, oke? Oh ya. Oke, itu hari Senin ya. Terima kasih kalian semua yang berdedikasi dan bertekad untuk kerjain homework dan on time semua, tanggung jawab mantap semua. Itu semua adalah untuk latihan untuk menjadi pekabar malaikat Tuhan ya. Praise the Lord. Amanda. Oke, kita akan berdoa. Kita akan minta kesediaan dari. Kamu mau tanya? Oh ya, dia masih mau tanya. Sorry, kita putus-putus tadi. Silakan, Evelyn. Jadi untuk biar kita bisa masuk ke surga itu kita turuti perintah Tuhan. Betul. Keep commandments. Dan itu acts of love. Dan Tuhan bilang itu. Boleh? Jadi kalau semisal orang tuh udah nuruti perintahnya tapi dia nggak menyucikan apa tadi itu Kak? Menurut dan menyingkir dari fornication, dia nggak bisa masuk surga. Iya, betul. Itu Alkitab sendiri yang bilang. Karena kehendak Tuhan itu harus abstain fornication, itu dia. Boleh? Oke, Kak. Sama-sama, sayang. Oke, kita berdoa dan kita minta Evelyn untuk berdoa. Thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas satu hari Engkau masih berikan kepada kami, sehingga kami dapat masih bisa belajar firman-Mu ya Bapa. Sertailah kami ya Bapa, kiranya Engkau membuka hati kami agar kami dapat mau mengenal Engkau lebih dalam ya Bapa, dan meninggalkan hal duniawi kami ya Bapa. Sertailah juga JGD yang telah mengajar kami ya Bapa, dan sertailah kami semua akan melakukan aktivitas setelah ini atau yang akan tidur ya Bapa. Ampuni atas segala dosa yang berbuat, dan nggak sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Thank you, C. Thank you semuanya. Ratu. Dadah semuanya. Dadah Kak Gedi. Dadah. Terima kasih Kak. Tuhan berkati Ian, Jeko. Dadah semua. Emily. Dadah. Evelyn, Iren, Kaidi, Delano. Dadah, Nes dan Jobs. Permisi. Sampai ketemu. Dadah Kak Gedi. Dadah semua. Bye-bye.